mendapatkan beberapa informasi luar biasa dari pihak Kemendikbud keterkaitan syarat maupun keterkaitan cara-cara bagaimana nanti kita masuk di dalam perekrutan tes di P3K. Kemudian yang akan kami tanyakan keterkaitan sedikit saya mendapatkan informasi Bapak Listianto Nugroho, apakah benar ada perubahan TNT Dapodik yang bisa P3K? Ulangi lagi Bapak Listianto Nugroho, kami menanyakan sekaligus kami mewakili dari teman-teman, apakah ada perubahan TMT Dapodik yang bisa ikut tes P3K? Karena sebelumnya kemarin sudah diberitahukan informasi kurang lebih tertutup di 30 Juni 2020. Nah ini apakah ada perubahan kembali? Karena sedikit kami memperoleh informasi misalnya akan ada perubahan TMT Dapodik yang bisa mengikuti tes P3K. Jadi inti pertanyaan kami hanya itu, karena beberapa informasi-informasi yang lainnya alhamdulillah kami sudah sedikit mengetahui, dan nanti juga akan ada teman-teman yang akan bertanya. Sekian, terima kasih. Ya baik Pak, kami masih menggunakan dasar dari yang Mas Menteri sampaikan. Jadi syaratnya hanya terdaftar di Dapodik atau terdaftar di BKN atau punya guru PPG lulusan baru yang sudah punya sertif. Jadi tidak ada syarat NUPTK, tidak syarat TMT gitu. Mengenai nanti bagaimana kalau guru-guru yang sudah mengabdi lama, bedanya nggak dengan guru-guru yang baru mengajar, kemudian ada bedanya apa enggak, itu masih dirapatkan di Panselnas itu. Tapi intinya tidak ada syarat, hanya syaratnya terdaftar gitu di Dapodik. Terkait dengan masih banyaknya rekan-rekan kami sebagai GTT yang belum linear dengan misalkan begini Pak, beliau mempunyai ijazah yang tidak linear dengan guru kelas, bukan dari PGSD. Misalkan dari bahasa Inggris atau dari apa. Lah itu nanti saat mereka melamar dalam P3-nya itu harusnya bagaimana gitu Pak? Jadi itu nanti misalkan mereka nanti berhasil, apakah mereka ditempatkan pada unit kerja mereka di PGSD atau akan diberikan nota tugas untuk ke jenjang SMP atau bagaimana mungkin ya? Karena ternyata memang ijazah banyak di antara rekan-rekan kami yang belum linear dengan guru kelas atau PGSD yang mereka ampuh. Gitu Pak, mohon pencerahannya, matur nuwun. Saya ditanya kebijakan agak bingung. Saya cuma orang data ya Bu. Jadi gini Bu, ya memang secara data betul banyak guru SD yang kualifikasinya tidak sesuai dengan, tidak linear lah dengan sertifikat guru SD. Karena kalau kita lihat dari patokannya surat edaran linearitas PPG itu yang sudah pernah beredar gitu untuk seleksi ikut sertifikasi kan. Itu ada guru SD, misalnya guru kelas SD hanya dari kualifikasi pendidikan PGSD gitu kan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan IPA gitu, pendidikan IPS dan ada beberapa poin lainnya, cuman memang tidak tertulis, tidak bisa dari guru bahasa Inggris, betul. Ini sebenarnya kalau secara nanti kan kita akan buatkan referensi mana, kualifikasi mana yang boleh mengajar di mana, sehingga kalau secara aturannya jadi bisa mengajarnya di SMP begitu. Jadi harusnya bisa memilih untuk memilih lokasi yang dibuka di SMP kalau bahasa Inggris dibuka, mungkin seperti itu kalau untuk seleksi ini. Baik, terima kasih Kang Nuk sudah menyampaikan jawabannya. Bahwasanya ke depan nanti akan dibuatkan referensi tentang
ijazah dari teman-teman semuanya, begitu. Izin bertanya Bapak Ibu, saya mengajar kelas, tetapi status dapodik saya tenaga kependidikan. Tahun 2020 saya lulus PGSD. Pertanyaannya, apakah status di dapodik saya bisa menjadi GTT dan apakah saya bisa ikut P3K? Bukan guru ya. Nah ini kalau yang kita sampaikan kan formasinya formasi guru ya, seleksi guru P3K. Berarti kan sumbernya apa yang bisa mendaftar guru gitu. Nah kalau nanti kalau apa kebijakan terkait tenaga kependidikan lainnya itu ya akan kita komunikasi kemudian lah, karena kan ini guru saja kita sudah dengan Patsalnas ini sudah ngawali dari awal 2020 gitu, juga dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Menpan dan BKN. Nah kalau misalnya bagaimana kalau tenaga kependidikan menjadi guru kan, kalau saya kan bacanya di dapodik ya kan, ini apa yang menurut status kepegawaian kan ada di dinas begitu. Itu dinas yang mengetahui apakah kami percaya penuh gitu kan, apa guru atau bukan gitu kan. Kalau teknik ya berarti memang teknik gitu, kalau guru ya guru bisa besar, kalau teknik sementara ini tidak bisa untuk karena memang persyaratannya adalah guru gitu. Tapi saya mengajar, nah ini ya monggo kita serahkan. Kalau kami hanya membaca data gitu, kalau kami membaca data, kalau memang teridentifikasi sebagai guru maka bisa mendaftar gitu. Itu saja sih. Pertanyaan terkait dengan kebijakan verbal ijazah khususnya untuk teman-teman guru honorer teman-teman guru non PNS yang ada di yayasan. Begitu, Kang Nugroho, silahkan. Ya memang kita harapkan kan memang semua guru nantinya juga tidak hanya non PNS ya. Ini kan karena kebetulan ngepasi juga gitu kan, ada momen di P3K ini nanti kan seharusnya semua guru, jadi PNS maupun non PNS, sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah ini saya kan yang ada di Simtun itu kan sebenarnya semua ya, baik guru PNS non PNS ya, maksudnya sekolah negeri dan sekolah swasta ya, kita kan masukkan datanya semua. Ya kita sudah mengapresiasi ini Bapak Ibu mungkin dari dinas sudah mensosialisasikan segala macam yaitu, dan memberikan asistensi mungkin kan, juga memberikan bantuan kalau misalnya ada guru yang nggak bisa ya, itu mungkin sudah cukup gitu paling tidak. Intinya ada bantuan dari dinas guru-guru ini juga ke depan, dalam jangka waktu ke depan ini kami kan akan mengadakan rekon simbar. Ini kami harapkan di situ juga guru-guru yang masih belum verbal, masih agak bermasalah bisa dibawa oleh operator simbar. Jadi kami selesaikan di acara tersebut. Dalam minggu-minggu depan itu akan ada, nanti kan ada, nggak tahu saya kurang paham nanti Wonogiri kebagian jadwalnya kapan, tapi intinya bantuannya bisa di situ Bu. Jadi nanti dibawa yang belum verbal dibawa ke acara rekon nanti, itu bisa kami bantu untuk selesaikan di pusat. Jadi intinya kita harapkan semua guru bisa terverbal dengan baik. Terima kasih Bu. Izinkan bertanya, seandainya lulusan 2015 guru mapel tapi tugas di SD dan sudah masuk dapodik semenjak 2015, sudah kuliah lagi PGSD lulusan 2020, apa juga berkesempatan mengikuti P3K? Terima kasih. Tapi sudah diperpal yang S1 PGSD-nya. Nah, ini baiknya memang kami juga sudah membuka sih, kalau kemungkinan satu guru punya 2 atau lebih ya kualifikasi ijazah S1 begitu. Jadi kalau memang sekarang posisinya di SD dan S1-nya PGSD, seharusnya berarti kan bisa mendaftar di dan sekolahnya dibuka ya, misalnya oleh Pemkab Wonogiri begitu, berarti kan bisa mendaftar di sekolah tersebut. Kalau enggak kan berarti bisa memilih sekolah lain yang dibuka juga formasinya kan begitu. Sehubungan dengan syarat guru yang sudah masuk dapodik sekaligus bisa ikut tes P3K, yang kami tanyakan
banyak teman-teman yang sudah masuk Dapodik, terutama dari guru PAI atau guru agama. Apakah nanti bisa masuk tes P3K seperti teman-teman atau masih menunggu farmasi berikutnya? Yang kedua, sehubungan dengan teman-teman yang sudah perval ijazah. Tadi dari Bapak disampaikan bahwasanya perval ijazah itu masih kurang dari 20%. Terutama ijazah-ijazah yang keluarnya tahun lama. Seperti ijazah kami tertulis cuma 4 digit. Maka untuk verbal ijazah ini masih ada terjadi permasalahan. Terima kasih, itu saja dulu. Ya, terkait yang pertama tentang PAI ya. Iya, betul. Memang secara linearitas guru kelas itu memang kualifikasi pendidikan agama Islam tidak termasuk di dalamnya ya, gitu ya. Karena sertifikasinya kan berbeda ya. Ya ini memang sekarang saat ini Kemenak termasuk formasi guru agama yang ada di sekolah-sekolah ini sekarang Kemenak sedang berkoordinasi begitu dengan tim Panselnas, karena ini juga memang tidak sebentar gitu. Kami pun sekarang ini berkoordinasi bisa jadi mewujudkan 1 juta ini juga koordinasinya sudah 1 tahun lebih, sampai sekarang pun masih terus rapat. Makanya kita masih belum bisa mengumumkan kapan, dan memang belum ranahnya kami untuk mengumumkan kapan mulai pendaftaran, kapan seleksi, kapan tesnya begitu. Nanti ini ada namanya Panselnas dan akan diumumkan oleh di Menpan biasanya seperti sebelum-sebelumnya kan. Nah, untuk itu mungkin seperti itu yang bisa dapat kami sampaikan. Jadi untuk guru agama sendiri memang masih dikomunikasikan antara Kemenak dengan Panselnas. Kemudian ya kalau PAI sendiri, kalau secara kualifikasi sejauh ini belum ada linearitas antara PAI dengan guru SD gitu. Kemudian untuk verbal ijazah, ya memang Dikti sendiri mengakui verbal ijazah yang ada di referensi Dikti yang ada di sistem web service-nya itu hanya yang 2003 ke atas. Nah ya, kalau yang lulusan-lulusan lama memang makanya kita fasilitasi dengan upload ijazah, jadi sehingga kita bisa melihat betul ijazahnya apa gitu. Jadi sebenarnya tidak jadi kendala maupun lulusan lama maupun lulusan baru. Yang memang ada sedikit kendala kemarin ketika universitas sudah tutup. Tapi kan ketika dapat informasi itu kami buatkan referensinya gitu, atau referensi yang mendekati. Intinya kami perlu mendapat gambaran sertifikat dan kualifikasi guru-guru ini, maksudnya ijazah dan kualifikasi guru-guru ini dari mana saja ya. Ini juga akan membantu ke depannya, tidak hanya di sini ya. Ke depannya akan terkait dengan tunjangan profesi juga ketika sertifikat tidak linear dengan mengajar. Kan sekarang dinas yang akan memverbal ijazahnya linear nggak dengan mengajarnya kan gitu. Ketika misalnya dia sertifikatnya bisa sertifikat guru TK misalnya, kemudian dia mengajar di SD guru kelas kan tidak bisa, tapi dia S1-nya PGSD begitu. Sehingga dengan informasi yang sudah ada maka akan otomatis jadi linear dengan kualifikasi. Jadi itu ini juga nanti mempermudah segala macam kebijakan tentang kualifikasi. Jadi kalau memang kita sudah benar-benar mendapatkan mana guru-guru yang sudah berkualifikasi S1, mana yang belum, kan begitu. Itu Pak yang bisa kami sampaikan.